Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, eh, materi kali ini adalah materi untuk pertemuan satu, kedua, dan ketiga, di mana pertemuan kali ini berbicara tentang teori lokasi dan analisis ekonomi spasial. Eh, Tujuan pembelajaran kali ini itu pertama memahami teori lokasi dan ekonomi spasial. Tujuan pembelajaran kedua itu menganalisis distribusi aktivitas ekonomi menggunakan pendekatan teori lokasi. Ketiga, mengaplikasikan teknologi JIS untuk memetakan data spasial itu. Terus keempat, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis teori lokasi. Jadi ini akan berbicara tentang pemahaman mahasiswa terhadap teori lokasi dan analisis ekonomi spasial itu. Pemahamannya ini bermakna bagaimana teori lokasi dan analisis spasial dapat digunakan untuk mendukung perencanaan kota dan pengembangan wilayah. Jadi seperti itu. Lalu konsep dasar teori lokasi, atau ini ada teori von Thunen. Jadi latar belakangnya dikembangkan oleh Johann Heinrich von Thunen pada abad ke-19 dengan asumsi dasar. Jadi konsep ini, asumsi dasarnya dari Johann Heinrich von Thunen ini, pertama asumsi dasarnya pasar utama adalah pusat konsumsi yang dominan. Artinya pangsa pasar utama itu menjadi pusat konsumsi yang mendominasi. Jadi asumsi dasar pertama itu. Terus yang kedua, semua lahan memiliki kesuburan dan aksesibilitas yang sama. Terus yang ketiga, asumsi dasarnya biaya transportasi meningkat sesuai jarak dari pasar. Maka teman-teman, asumsi dasarnya ini 3. Dan pola zonasinya, zona 1 berbicara pertanian intensif, itu berbicara apa saja seperti sayur, buah, dan susu. Zona 2 pertanian ekstensif, itu berbicara gandum dan jagung. Zona 3 itu hutan atau ya kayu bakar gitu, dan lain-lain. Zona 4 peternakan, itu biasanya peternakan itu harus disiapkan lahan ya padang rumput. Jadi itu. Terus belum. Tadi yang tadi. Jadi aplikasi. Jadi tadi berbicara latar belakang itu, asumsi dasarnya, pola zonasinya, lalu aplikasi modern. Aplikasi modern itu berbicara tentang perencanaan, penggunaan lahan, dan sektor kota-kota besar. Jadi itu. Terus konsep dasar teori lokasi, kalau ini teorinya Weber,
ini mempunyai tujuan menentukan lokasi industri yang meminimalkan total biaya produksi. Jadi tujuan teori Weber ini dia meminimalkan minim total biaya produksi. Karena lokasi industri itu akan berdampak terhadap biaya. Nah, kalau lokasi industri itu strategis, seperti pertemuan pertama yang kita sampaikan, dekat dengan pelabuhan, dan transportasinya ada dan cepat. Ini teori Weber berbicara itu. Lalu faktor utama, kalau berbicara teori transportasi, itu lokasi ditentukan oleh kedekatan dengan bahan baku atau pasar. Jadi kalau berbicara tentang lokasi ini juga menjadi faktor utama mempengaruhi terhadap biaya, karena kedekatan dengan bahan baku itu meminimkan tentang transportasi antara bahan baku dan industri atau pasar. Terus yang kedua, biaya tenaga kerja. Jadi lokasi yang dipilih berdasarkan ketersediaan tenaga kerja murah dan terampil. Artinya tenaga kerja ini juga menjadi faktor utama terhadap biaya-biaya tenaga kerja kalau lokasi tenaga kerjanya itu adalah masyarakat sekitar yang punya keterampilan kuat gitu. Gimana caranya supaya punya tenaga kerja yang terampil? Maka industri atau perusahaan melakukan training terhadap pada tenaga kerja dimaksud. Terus yang ketiga, faktor utama yang ketiga adalah faktor aglomerasi, yaitu berbicara keuntungan berkumpul dengan industri lain. Ini efisiensi bersama. Artinya aglomerasi ini berkumpulnya dengan industri lain itu, saling berdekatan itu, lokasi A dan lokasi B, ini akan menjadi efisiensi antara perusahaan. Contoh, industri semen yang dekat dengan tambang kapur untuk mengurangi biaya bahan baku. Jadi, kedekatan bahan baku dan industri itu sangat mempengaruhi. Konsep utama menjelaskan distribusi permukiman dan fasilitas ekonomi. Jadi kita akan berbicara konsep dasar teori. Kalau teorinya Chris Taylor, itu konsep utamanya menjelaskan distribusi permukiman dan fasilitas ekonomi. Lalu apa asumsinya? Permukiman kecil menyediakan kebutuhan dasar. Asumsi kedua, permukiman besar menyediakan barang dan jasa yang lebih khusus. Lalu berbicara konsep utama tadi, lalu asumsinya hierarki yang ketiga adalah hierarki tempat sentral. Ini pola heksagonal yang mengoptimalkan cakupan layanan. Artinya service excellence, pelayanan, kualitas layanan itu kalau berbicara tentang hierarki tempat sentral. Contoh, kota besar seperti Jakarta sebagai pusat transportasi, layanan kesehatan dan pendidikan. Itu.
Artinya kita berbicara tentang apa sih tadi yang dibicarakan di awal. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang analisis ekonomi spasial, distribusi spasial gitu. Makanya pertemuan ketiga ini berbicara tentang analisis ekonomi spasial atau distribusi spasial. Secara definitif, apa sih ekonomi spasial itu? Dia berbicara tentang pola geografis dari aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Jadi ini berbicara ruang gitu, pola geografis dari aktivitas masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Terus yang kedua berbicara tentang ketimpangan regional. Berapa wilayah memiliki konsentrasi ekonomi yang lebih tinggi dan berapa wilayah yang memiliki konsentrasi ekonomi yang rendah. Itu. Jadi ketimpangan regional itu berbicara itu antara konsentrasi ekonomi yang lebih tinggi dan ekonomi yang lebih rendah. Karena berbicara spasial itu berbicara ruang. Ketimpangan regional kedua itu berbicara penyebab. Akses infrastruktur, kalau jalannya rusak, seperti kita contohkan berbicara petani pisang di sebuah pegunungan, tapi akses infrastrukturnya itu nggak jalan. Maka seorang pengusaha akan membeli pisang hasil panen petani itu dia dengan harga murah, karena dia petani sendiri tidak bisa akses langsung ke pasar. Jadi infrastruktur ini akan menjadi penyebab utama dari analisis ekonomi spasial. Yang kedua, berbicara sumber daya alam dan kebijakan pemerintah. Jadi infrastruktur, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah ini saling terkait dan menjadi penyebab dari sebuah ketimpangan regional. Contoh, ini kita berbicara contoh konsentrasi di kawasan Jabodetabek. Itu. Kalau berbicara itu, kawasan Jabodetabek itu seperti apa? Dari sisi aksesibilitas, infrastruktur, itu kalau itu wilayah-wilayah itu bisa dimanfaatkan dan jaminan akses pasar infrastruktur, maka para petani bisa menjual hasil panennya lebih banyak. Lalu ekonomi spasial itu dan juga interaksi spasialnya, kalau pertama itu gravitasi ekonomi. Gravitasi ekonomi itu dia berbicara hubungan antar lokasi berdasarkan massa ekonomi dan jarak. Jadi gratifikasi ekonomi itu berbicara tentang hubungan antara lokasi satu, lokasi lain yang berdasarkan massa jarak, massa ekonomi dan jarak. Terus yang kedua, konsep aksesibilitas. Ini berbicara tentang kemudahan sebuah lokasi untuk terhubung dengan lokasi lain. Jadi aksesibilitas itu berbicara kemudahan antara lokasi ini untuk terhubung dengan lokasi-lokasi lain. Bisa lokasi pasar atau dengan industri lain. Jadi
interaksi spasial itu. Terus konektivitas. Konektivitas ini peran jaringan transportasi dalam interaksi spasial. Artinya jaringan transportasi yang merentang dari arah barat timur itu infrastrukturnya bagus. Kalau nggak bagus itu akan membuat hasil industri yang didistribusikan ke pasar itu, pangsa pasar itu, maka itu tidak akan berjalan lancar. Dalam interaksi spasial itu akan mengganggu. Terus yang keempat berbicara model interaksi. Model interaksi itu ada model gravitasi, ini memprediksi interaksi antar wilayah. Terus ada model alokasi lahan, ini kita potret untuk menganalisis penggunaan lahan yang optimal. Terus apa sih setelah kita lihat itu ekonomi spasial ini juga akan kita bicara tentang teknologi GIS dalam ekonomi spasial. Secara definitif, teknologi GIS ini berbicara tentang geografi, information system atau sistem informasi untuk analisis spasial itu. Jadi secara kata kuncinya, teknologi GIS dalam ekonomi spasial itu berbicara tentang geografik, sistem informasi untuk analisis spasial. Lalu aplikasinya gimana? Aplikasi GIS dalam ekonomi spasial. Pertama, itu pemetaan konsentrasi aktivitas ekonomi. Artinya, konsentrasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, industri, ini dipetakan. Bisa dipetakan melalui aplikasi GIS ini. Yang kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur. Jadi, dampak pembangunan infrastruktur ini akan berakibat atau berdampak seperti apa terhadap pengembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini harus dianalisis. Terakhir, yang ketiga, perencanaan tata ruang kota dan wilayah. Artinya, pemerintah dalam hal ini harus hadir untuk membuat sebuah perencanaan yang matang terhadap tata ruang kota dan wilayah. Umpama Jawa Timur, kabupaten mana yang menjadi kabupaten industri, itu kabupaten lain menjadi kabupaten penyumbang pertanian, kabupaten lain ada penyumbang peternakan, kelautan. Jadi harus melakukan itu. Makanya contoh praktis itu sebenarnya menggunakan data GIS untuk mengidentifikasi salah satunya itu wilayah rawan banjir dan dampaknya terhadap sektor ekonomi. Lalu kita juga berbicara tentang aplikasi teori lokasi dan analisis spasial. Pertama, berbicara tentang perencanaan kota. Perencanaan kota ini ada dua yang harus kita bicarakan, yaitu zonasi wilayah. Ini penting, harus dizonasi. Mana yang zonasi wilayah industri, permukiman, komersial, pariwisata, dan lain-lain. Jadi itu. Terus yang kedua, desain jaringan transportasi yang efisien. Artinya perencanaan kota itu harus didesain, jejaring atau jaringan transportasi yang membuat biaya murah, efektif dan efisien untuk membuat perusahaan dan pemetaan itu
bisa mudah dan cepat. Seperti kalau ngomong tentang desain jaringan transportasi yang efisien itu, kita lihat kebijakan MRT di Jakarta. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk mengurangi kemacetan. Karena banyaknya kendaraan yang menumpuk menjadi padat, maka pemerintah membuat kebijakan agar akses transportasi jaringan itu bisa efisien, tepat waktu, maka pemerintah membuat kebijakan MRT, membangun kebijakannya itu MRT dimaksud. Terus yang kedua, aplikasi teori lokasi dan analisis spasial ini, pertama tadi perencanaan kota, yang kedua pengembangan ekonomi regional. Lalu apa sih? Berbicara apa saja sih pengembangan ekonomi regional itu? Pertama, identifikasi sektor unggulan. Jadi kalau sudah berbicara tentang pengembangan ekonomi regional itu, berbicara development, maka dia harus identifikasi sektor-sektor unggulan itu ada di mana. Jawa Timur, umpama. Jawa Timur itu sektor-sektor unggulannya di mana saja. Probolinggo itu apa, Situbondo itu apa, Jember itu apa. Lalu yang kedua, kawasan ekonomi khusus KEK. KEK ini enggak, kedepannya harus dibangun. Ini khusus ekonomi, ini khusus kawasan industri, ini kawasan umpama di Kabupaten Situbondo, Besuki Raya itu, Kecamatan Besuki itu, dia khusus pengembangan industri. Wilayah tengah menjadi wilayah kultural yang berbasis agama. Wilayah timur adalah pengembangan transportasi laut, tol laut. Jadi ini yang harus diidentifikasi untuk pengembangan ekonomi itu. Terus yang ketiga, pengambilan keputusan bisnis. Apa yang harus dibicarakan? Yang dibicarakan dia strategi lokasi bisnis berdasarkan biaya operasional dan konektivitas. Artinya pengambilan keputusan bisnis itu berbicara tentang strategi lokasi bisnis berdasarkan biaya. Kos operasionalnya itu dia harus membuat desaisan keputusan. Contoh, kalau kita contohkan itu perusahaan logistik memilih lokasi hubungan dekat dengan pelabuhan atau bandara. Jadi itu pengambilan keputusannya. Nah, terus ini dari pertemuan itu tadi, teori lokasi dan ekonomi spasial itu yang harus dipikirkan dan mungkin kita bisa lakukan riset-riset kecil lah bagi teman-teman mahasiswa untuk turun lapang. Jadi pilih salah satu aktivitas ekonomi di daerah Anda gitu dan lakukan analisis berdasarkan yang telah disampaikan tadi di awal. Seperti teorinya Van Thunen, Weber, dan Christoller. Lalu yang kedua, gunakan data jarak, biaya transportasi atau pola permukiman. Jadi itu yang harus teman-teman mahasiswa lakukan, turun lapang itu. Lalu dari dua
dua itu mungkin teman-teman punya pikiran, lalu kita presentasikan hasil analisis antara ekonomi spasial dan teori lokasi dimaksud. Nanti dipresentasikan di kelas. Rangkuman dari pertemuan kita ini, pertama ya teori lokasi ini membantu hubungan antara lokasi geografis dan aktivitas ekonomi. Terus yang kedua, analisis spasial itu termasuk penggunaan GIS ini mendukung perencanaan kota dan pengembangan wilayah. Terus yang ketiga, penerapan teori lokasi mencakup perencanaan kota, pengambilan keputusan bisnis, dan kebijakan transportasi. Lalu yang harus kita refleksikan, apa yang Anda pelajari hari ini tentang teori lokasi dan analisis ekonomi spasial, dan bagaimana Anda dapat mengaplikasikan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari atau karir Anda. Jadi itu pertemuan kita kali ini, pertemuan kedua dan ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.